Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Inyoman Suargo. Saya dari SMK Rekasa Denpasar dalam Vocational Video Challenge Siswa 2020. Salam satu hati. Apakah kalian tahu kenapa di setiap motor injeksi harus melakukan riset setelah melakukan perbaikan pada sistem injeksinya? Setiap motor keluaran terbaru nyaris semua menggunakan sistem injeksi. Sistem injeksi ini bekerja secara digital dengan pengatur komposisi bahan bakar dan udara diatur oleh ICM. Nah, apa sih itu ICM? Jadi, kepanjangan dari ICM adalah Electronic Control Module yang nantinya akan berfungsi untuk mengontrol kerja daripada sistem injeksi pada motor. Nah, perlu diingat, ICM itu tidak boleh menyimpan histori kode kerusakan komponen pada sistem injeksi karena nantinya bisa mengganggu sistem kerja pada injeksi tersebut. Oleh karena itu, untuk menghapus histori kode kerusakan pada ICM, kita perlu lakukan riset. Untuk melakukan riset pada sistem injeksi, khususnya PGM-FI, terdapat 3 cara meriset. Yang pertama, riset ICM. Yang kedua, riset TP. Kemudian yang ketiga, setting altitude. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke penjelasan berikut ini. Halo, ini penjelasan tentang cara meriset ICM. Langkah yang pertama, kita posisikan kunci kontak pada posisi off seperti ini. Selanjutnya, kita cari tempat DLC pada motor. Setiap motor tempat DLC-nya berbeda-beda. Ada yang di bawah jok, ada yang di box aki, ada yang di cover depan. Kemudian setelah kita menemukan tempat DLC-nya, lalu kita lepas tutup DLC-nya. Kemudian kita bakalan melihat 4 pin. Yang kita jumper adalah 2 pin yang kabelnya berwarna coklat dan hijau menggunakan alat SCS connector. Selanjutnya kita on-kan kunci kontak. Kita lihat kedipan mil pada speedometer. Kemudian kita cabut jumperan SCS. Saat mencabutnya ini jangan sampai lebih dari 5 detik. Kemudian kita pasang kembali. Lalu kita lihat kembali pada lampu mil. Jika lampu mil berkedip terus-menerus, itu tandanya riset kita berhasil. Misalkan kalau lampu mil menyala tanpa berkedip, itu tandanya riset kita gagal. Kita harus mengulang riset dari langkah awal. Setelah riset berhasil, kemudian kita off-kan kunci kontak, lalu kita cabut SCS dari DLC, kemudian kita tutup DLC-nya kembali. Berikutnya langkah untuk mereset DP. Kunci kontak kita posisikan ke posisi off seperti ini. Kemudian kita hubungkan SCS dengan DLC. Selanjutnya kita lepas konektor POT seperti ini. Lalu di situ terdapat 2 pin yang akan kita jumper. Untuk menjumpernya ini kita menggunakan kabel seperti ini. Kemudian kita on-kan kunci kontak. Kita lihat pada mil, lalu hitung selama 3 detik. Kemudian kita cabut jumperan pada konektor POT-nya. Kita lihat kembali pada lampu mil. Jika lampu mil berkedip terus-menerus, itu tandanya riset TP kita berhasil. Kemudian kita off-kan kunci kontak dan pasang kembali konektor POT. Langkah selanjutnya kita cabut
SCS dari DLC dan tutup kembali DLC nya. Dan ini langkah yang terakhir, yaitu setting altitude. Untuk setting altitude kita perlu memilih mode yang cocok untuk tempat kita berada. Di sini ada 4 mode loh. Mode 1 cocok di ketinggian 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Mode yang kedua itu cocok di ketinggian 2000 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Mode yang ketiga cocok di ketinggian 2500 sampai 3500 meter di atas permukaan laut. Dan untuk mode yang keempat itu cocok di ketinggian 3500 atau lebih tinggi dari permukaan laut. Jika kita memilih mode 1, langkah yang pertama kita lakukan, kita posisikan kunci kontak pada posisi on. Kemudian kita lepas tutup DLC dan kita hubungkan DLC dengan SCS. Lalu kita buka handle gas sepenuhnya dan on-kan kunci kontak. Pada saat kita on-kan kunci kontak, lampu mil seharusnya menyala dan mulai berkedip dengan cepat. Untuk mode 1 seperti gambar ini. Dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat dimulai, lalu kita tutup handle gas dan kita lihat kembali pada lampu mil. Jika lampu mil berkedip 1 kali dan berulang-ulang, itu tandanya setting mode 1 kita berhasil. Kemudian kita off-kan kunci kontak. Untuk mode 2, 3, dan 4, langkah yang pertama kita lakukan ialah buka handle gas sepenuhnya dan tahan. Kemudian kita on-kan kunci kontak. Dalam 5 detik setelah kedipan cepat dimulai, kita hentakkan handle gas dengan cepat atau tutup handle gas selama setengah detik dan buka kembali selama setengah detik sesuai dengan mode yang kita inginkan. Kemudian tutup handle gas selama 3 detik. Untuk mode 2, hentakkan gas 1 kali. Untuk mode 3, hentakkan gas 2 kali. Untuk mode 4, hentakkan gas 3 kali. Jika lampu mil menyala dan tidak sesuai dengan mode yang kita inginkan, maka kita harus mengulang proses dari awal. Setelah berhasil, off-kan kunci kontak, lalu lepas SCS dari DLC, kemudian tutup DLC kembali. Setelah selesai melakukan setting altitude, jangan lupa untuk memeriksa putaran stasioner mesin. Nah, itu tadi video dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hati. See you next time.